Halo Nisi Peoples, apa kabar? Hari ini seneng banget bisa ketemu lagi. Kita mau langsung aja nih ngobrolin sesuatu yang penting banget kayaknya di zaman sekarang ya. Tentang jaminan perlindungan Tuhan. Apalagi dunia rasanya makin gak pasti kan. Betul sekali. Kita bakal coba gali lebih dalam dari sebuah renungan NDC Revive, judulnya Walau Seribu Rebah, Jaminan Perlindungan Allah. Fokusnya di Mazmur 91 ayat 5-11. Nah, tujuan kita nih, gimana biar kita bisa paham janji ini, terus bisa kita pakai gitu, supaya hidup nggak dikuasai rasa takut lagi. Oke, sumber kita ini langsung nyinggung soal perasaan umum ya. Kayak rasa gelisah gitu. Mungkin Anda juga ngerasain, lihat dunia kayak diatur kekuatan elit, kebijakan bikin bingung, terus ada isu pengawasan digital, bikin cemas kan? Nah, Mazmur ini jawabnya gimana soal perasaan kayak gitu? Iya, ini menarik banget. Mazmur 91 ayat 5-6 itu langsung ke intinya. Bilangnya gini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terus disebut juga soal penyakit sampar, penyakit menular. Jadi, ini tuh bukan cuma kata-kata manis gitu ya, tapi ini jaminan langsung dari Tuhan. Penegasan kalau kehadirannya itu jauh lebih besar dari ancaman apapun, mau yang kelihatan mau yang enggak, kayak wabah penyakit atau ya itu tadi, ketakutan dari berita-berita. Nah, yang ditekankan sumbernya bebas dari rasa takutnya itu sendiri udah berkat loh. Jadi bukan cuma dilindungi secara fisik aja. Wah, iya juga ya. Saya tuh selalu, paling kena di ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini kan kedengarannya dahsyat banget ya. Gimana sih maksudnya janji segede ini? Apa kita jadi kebal gitu? Nah, iya kan? Kedengarannya ekstrim ya. Tapi sumbernya ngasih penjelasan bagus. Ini bukan jaminan kebal fisik mutlak gitu. Bukan berarti kita nggak bakal kena masalah sama sekali. Tapi ini lebih kayak gambaran hiperbolik lah ya, tentang perlindungan ilahi yang spesial. Khusus buat orang yang secara sadar, secara aktif, milih Tuhan jadi tempat perlindungannya. Kuncinya ada di ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Jadi ada syaratnya, kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Terus ayat 11 juga nguatin, soal Tuhan perintahin malaikat buat jaga kita secara khusus. Jadi intinya, kata sumber ini, kita ini bukan pion catur yang nggak berdaya di tengah dunia yang bikin bingung tadi. Kita ini anak yang dijaga secara personal sama Tuhan. Ada bedanya perlindungannya. Oke. Itu ngasih sudut pandang baru sih. Jadi nggak pasif nunggu dilindungin aja ya. Kalau gitu, kuncinya kan tadi menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Nah, cara praktisnya gimana nih menurut renungan ini? Biar janji itu aktif gitu dalam hidup kita sehari-hari. Iya, nah ini bagian pentingnya. Sumbernya kasih beberapa langkah konkret banget yang bisa kita lakuin. Pertama, ya bangun hubungan pribadi sama Tuhan tiap hari. Bukan cuma ritual, tapi benar-benar dekat. Kedua, secara sadar, kita taruh diri kita di bawah otoritas firman-Nya dalam keputusan-keputusan kita. Ketiga, doanya spesifik, jangan cuma umum aja. Kayak contoh doa tadi, Tuhan hari ini aku milih berlindung sama Engkau. Keempat, ini penting banget. Isi hati dan pikiran kita secara aktif sama firman Tuhan. Itu kayak senjata buat lawan rasa takut. Ada satu lagi deh yang saya perhatiin dari langkah-langkah tadi. Soal ngucap syukur pas denger berita negatif. Itu gimana cara kerjanya ya? Kok bisa jadi bentuk perlindungan? Nah, ini dia. Ini poin strategis banget dari sumbernya. Mengucap syukur pas ada berita buruk itu bukan berarti kita denial atau nutup mata sama masalah ya. Tapi ini kayak latihan iman yang aktif buat ngalihin fokus kita. Misalnya dengar berita ekonomi lagi susah atau politik nggak stabil. Kan otomatis kita cemas, takut gitu kan. Nah, sumber ini bilang, coba latih diri buat secara sadar mengucap syukur. Mungkin buat hal lain yang Tuhan udah sediain. Ini kayak motong arus spiral ketakutan gitu. Kita arahin lagi hati kita buat percaya sama kedaulatan Tuhan. Ini cara aktif kita berlindung. Makanya sumbernya nantang kita buat refleksi. Seberapa sering sih kita secara sadar milih berlindung lewat doa, firman, syukur ini? Atau kita lebih sering kebawa takut aja, atau malah ngandelin kekuatan sendiri? Wah, iya ya. Pertanyaan bagus banget itu, buat direnungin masing-masing. Jadi, kalau kita simpulkan nih ya, inti dari obrolan kita berdasarkan renungan ini, di tengah dunia yang penuh ancaman dan kecemasan ini, sebetulnya ada jaminan perlindungan ilahi yang kuat banget di Mazmur 91. Tapi, kuncinya gitu ya, ada di pilihan aktif kita.
Kita yang harus sadar milih Tuhan jadi benteng utama kita. Tepat sekali, udah pas banget itu. Dan mungkin sebagai pemikiran akhir nih buat Anda yang dengerin, gimana caranya kita bisa ambil konsep berlindung pada Tuhan ini, biar nggak cuma jadi ide aja di kepala, tapi jadi tindakan nyata. Khususnya buat ngadapin satu tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi minggu ini misalnya. Apa ya satu langkah kecil aja yang praktis, mungkin dari yang kita bahas tadi, yang bisa Anda ambil, sebagai bukti nyata kalau Anda milih berlindung sama Dia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.